Nama saya Najwa Putri Aprilia. Kali ini kita akan membacakan penyusunan APBN sampai pengaruh APBD terhadap perekonomian. Di sini ada mekanisme penyusunan APBN berdasarkan pasal 15 UU 17 tahun 2003 tentang penyusunan dan penerapan APBN. Dijelaskan bahwa proses penyusunan APBN sebagai berikut. Ada pemerintah pusat mengajukan rancang undang-undang tentang APBN disertai nota keuangan dan dokumen per dokumen. Terus selanjutnya pembahasan rancang undang-undang tentang APBN dilakukan sesuai dengan undang-undang tentang APBN yang mengatur susunan dan kedudukan dewan. Ada Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran. Ada juga pengambilan keputusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat mengenai rancang undang-undang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran. Ada juga APBN yang disetujui oleh DPR terisi sampai dengan organisasi fungsi program kegiatan dan jenis lainnya. Yang terakhir ada jika Dewan Perwakilan Rakyat jika menyetujui rancang undang-undang, pemerintah pusat dapat melakukan pengeluaran sedikit-sedikit sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya. Ini pada pengaruh APBN terhadap perekonomian. Salah satu instrumen pemerintah dalam menjalankan kebijakan fiskal tujuan yaitu menjaga stabilitas dan mengembangkan perekonomian negara, mendorong investasi dan dapat mengatur tingkat harga. Selanjutnya yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu tujuan APBN adalah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara seperti melakukan mengalokasikan dana untuk sektor-sektor. Ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan meningkat saat pemerintah banyak mengalokasikan dana untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya ada mengurangi ketimpangan sosial. Pemerintah berupaya mengurangi kesenjangan sosial dan berbagai upaya dilakukan antara lain melayani masyarakat kalau mampu, penanggulangan kemiskinan, membuat program-program sosial lainnya. Yang terakhir ada meningkatkan investasi dan perdagangan. APBN juga dapat membantu meningkatkan investasi dan perdagangan di Indonesia. Pemerintah mengalokasikan dana untuk sektor-sektor yang mendukung perekonomian. Di sini ada APBN antara pendapat dan belanja daerah memiliki peran penting dalam mewujudkan pembangunan suatu daerah. APBN merupakan faktor yang penting. Selanjutnya ada pengertian APBN. Selanjutnya ada pengertian APBD. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Oke, selanjutnya ada tujuan APBD. Tujuan APBD secara garis besar hampir sama dengan APBN. Secara umum, tujuan APBD adalah sebagai pedoman dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Dengan disusunnya APBD, diharapkan dapat mencapai peningkatan produksi, kesempatan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di daerah. Adapun secara khusus, tujuan APBN adalah membantu pemerintah daerah dalam mencapai kebijakan fiskal, lalu meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana daerah, meningkatkan upaya koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah daerah, membantu menciptakan suasana efisiensi dan keadilan dalam penyediaan barang, jasa, dan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperluas lapangan pekerjaan. Selanjutnya, fungsi APBD. Berdasarkan Peraturan Perdagangan Nomor 13 Tahun 2006, fungsi APBD yaitu sebagai berikut. Fungsi otoritas yaitu anggaran daerah dijadikan sebagai sumber dalam menerapkan belanja serta pendapatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan yaitu anggaran daerah dijadikan sebagai sebuah pedoman dalam rangka mengelola serta merencanakan berbagai macam kegiatan daerah. Fungsi pengawasan yaitu APBD dijadikan sebagai tolok ukur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan sebuah pemerintah daerah dalam menggelarkan kegiatannya. Fungsi alokasi yaitu anggaran daerah haruslah diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi angka pengangguran, mengurangi pemborosan, penggunaan sumber daya, dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi perekonomian daerah. Fungsi distribusi yaitu anggaran daerah wajib memprioritaskan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilitas yaitu anggaran daerah dijadikan sebagai sumber, alat, dan rangka memelihara
dasar perekonomian daerah. Selanjutnya ada sumber-sumber penerimaan daerah. Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Adapun sumber pendapatan daerah berasal dari pemberian pemerintah pusat maupun pendapatan asli daerah. Berikut merupakan sumber-sumber penerimaan daerah. Yang pertama, pendapatan asli daerah atau PAD. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menilai pelaksanaan otonomi daerah sesuai potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Berikut merupakan sumber-sumber pendapatan asli daerah. Yang pertama ada retribusi. Retribusi daerah adalah jenis pungutan daerah berdasarkan undang-undang sebagai pembayaran atau atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Contoh, retribusi daerah antara lain retribusi pasar, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi izin pendirikan bangunan, dan retribusi izin gangguan. Yang kedua ada pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak daerah digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Contohnya pajak daerah antara lain pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak kendaraan bermotor. Yang ketiga ada keuntungan atau laba badan usaha milik daerah atau BUMD. Keuntungan badan usaha milik daerah yang dijalankan oleh pemerintah daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah. Keuntungan atau laba dari kegiatan yang dilakukan BUMD dapat menjadi sumber pendapatan yang membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan BUMD meliputi berbagai sektor seperti perhubungan, sumber daya mineral, dan pariwisata. Yang terakhir ada 4. Pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Pendapatan asli daerah yang lain yang sah meliputi A. Hasil penjualan aset daerah. B. Penerimaan jasa giro. C. Penerimaan bunga deposito. D. Denda atas keterlambatan dalam melaksanakan pekerjaan. E. Penerimaan ganti rugi atas kehilangan kegiatan kekayaan daerah. Dan F. Pinjaman daerah. Selanjutnya ada dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah sebagai pengeluaran pemerintah pusat untuk mendanai kebutuhan belanja daerah yang meliputi dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana hasil bagi. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. Yang C, pendapatan daerah lain-lain yang sah. Pendapatan daerah lain-lain yang sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Pendapatan ini meliputi hibah, dana darurat, dan jenis pendapatan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, belanja pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Jenis-jenisnya sebagai berikut. Yang pertama, belanja operasi, yaitu merupakan pengeluaran daerah untuk membiayai kegiatan sehari-hari pemerintah daerah. Yang kedua, belanja modal meliputi belanja modal tanah, peralatan, dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Yang ketiga, belanja tidak terduga merupakan belanja yang untuk keadaan darurat maupun musibah termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Yang terakhir, belanja transfer, yaitu pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lain untuk atau pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Yang keenam, mekanisme penyusunan APBD. Berikut merupakan mekanisme penyusunan APBD berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Yang pertama ada pemerintah daerah melakukan pengajuan permohonan rancangan APBD kepada DPRD yang dibarengi dengan serangkaian dokumen dan penjelasan pendukung. Yang kedua, DPR akan melakukan analisis RAPBD lalu mengambil keputusan apakah menyetujui atau tidak terkait rancangan tersebut. Yang ketiga, jika RAPBD disetujui oleh DPRD akan diaplikasikan menjadi APBD melalui peraturan daerah. Namun jika RAPBD tidak disetujui DPRD, pemerintah daerah dapat memakai APBD setinggi-tingginya sejumlah angka APBD di tahun sebelumnya. Yang terakhir,
APBD yang sudah disetujui dengan peraturan daerah, kemudian ditulis di dalam keputusan gubernur atau wali kota atau bupati. Yang ketujuh, pengaruh APBD terhadap perekonomian. APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Adapun pengaruh APBD terhadap perekonomian daerah yaitu A. Mampu memberikan pedoman bagi kegiatan pembangunan ekonomi di daerah. B. Memperbaiki dan menjaga kestabilan ekonomi daerah. C. Mampu memberi pengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian daerah. D. Mampu mempengaruhi tingkat pemerataan distribusi pendapatan. Yang E. Membantu mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan investasi baru. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.